Jadi kami di sini akan mengerjakan tugas dari Bapak Makfur, yakni tugas filsafat. Ini tugas UAS ya. Tugas UAS. Kami akan mempresentasikan tentang filsafat Islam. Pertama, filsafat Islam itu merupakan suatu kajian sistematis yang membahas tentang ruang lingkup filsafat. Tapi di sini filsafat itu sendiri karena dia berbasis Islam, jadi filsafat Islam itu perpaduan antara filsafat modern era Socrates dan sekarang kita akan memadukannya kepada filsafat Islam. Nah, berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam terdapat dua istilah yang erat kaitannya dengan pengertian filsafat. Apa aja sih itu? Ada falsafah. Nah, falsafah sendiri secara harfiah berarti filsafat yang merujuk kepada kajian filosofi, ilmu pengetahuan alam dan logika. Dan yang kedua itu ada kalam. Secara harfiah berarti berbicara yang merujuk kepada kajian teknologi keagamaan. Saya akan menjelaskan karakteristik dari filsafat Islam. Filsafat Islam itu memiliki karakteristik yang tertentu yang membedakan filsafat ini dengan filsafat yang lainnya. Nah, dikutip dari buku Untuk Apa Belajar Filsafat Islam karya Muhammad Iqbal M. Filsafat Islam sebagai religius atau spiritual. Maksudnya apa? Nah, filsafat ini hadir sebagai lanjutan dari pembahasan keagamaan dan teologi yang ada sebelumnya. Oleh sebab itu, pembahasan dalam Islam yang bersifat religius dan mengesahkan Tuhan. Yang kedua yaitu bersifat rasional. Apa itu rasional? Rasional yaitu penyatuan berdasarkan akal dan logika. Ini teori ini dikembangkan oleh Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibnu Sina yang membuktikan hal-hal tersebut. Lanjut ya. Jadi di sini itu kan filsafat Islam itu termasuk filsafat yang baru karena dahulu itu Islam itu tidak berani mengusung tentang dunia filsafat. Karena apa? Karena filsafat itu lebih ke akal dan rasional. Ketika kita memadukan antara akal dengan ketuhanan, mungkin itu akan tidak masuk akal karena Tuhan itu sendiri tidak bisa dicerna dengan akal kita. Nah, filsafat Islam sendiri itu menurut Harun Nasution, perkembangan kajian filsafat Islam dapat dibagi ke 3 periode. Jadi ada 1 periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang terakhir ada periode modern. Dari 3 periode ini, filsafat Islam diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad. Jadi awal filsafat Islam itu saat Nabi Muhammad wafat hingga pertengahan abad ke-13, yaitu antara 650 sampai 1250 Masehi. Periode selanjutnya disebut periode pertengahan, yaitu antara kurun waktu 1250 sampai 1800 Masehi. Dan pada periode terakhir yaitu periode modern atau kontemporer berlangsung sejak kurun tahun 1800-an hingga saat ini. Jadi masa keemasan filsafat Islam itu mungkin ada pada masa Al-Kindi, dan filsafat Islam sendiri itu mulai mundur atau memudar itu mungkin pada masa Al-Ghazali. Dan kemudian saya akan menjelaskan sejarah tentang filsafat Islam. Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur, yaitu kebudayaan Persia, dan kebudayaan Barat, yaitu kebudayaan Yunani. Pengaruh ini dimulai ketika Iskandar Agung atau Alexander the Great yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles berhasil menduduki wilayah Persia sekitar tahun 331 sebelum Masehi. Akulturasi kebudayaan ini mengakibatkan munculnya benih-benih kajian filsafat dalam masyarakat Muslim di kemudian hari. Nah, penerjemahan literatur keilmuan dari Yunani dan budaya lainnya ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran pada era Bani Abbas.
Abbasiyah, yaitu sekitar 750 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Dan waktu Abbasiyah, waktu itu emang masa keemasannya filsafat ya, karena pada Abbasiyah itu ilmu astronomi, ilmu filsafat itu sangat-sangat maju dan berkembang. Jadi sekian pemaparan materi filsafat Islam dari kami, saya Dia Ayu dan Saya Naila Andina Husna. banyak kurang dan salah kata kami mohon maaf. Jika ada yang kurang bisa ketik di kolom komentar.